pemirsa, masih bersama kami di Special Talk Show membahas tentang pemenuhan hak-hak warga binaan. Ya, Pak Endang, tadi sempat terputus sebelum break kita. Untuk kasus yang paling banyak ditemukan di Aceh, kasus apa nih Pak? Kalau untuk kasus memang rata-rata mungkin hampir 70% itu narkoba. Narkoba. Oke. Baik, untuk kelayakan lapas atau rutan yang ada di Aceh ini, kelayakannya untuk satu kamar ini dihuni untuk berapa orang? Ya, sebetulnya kalau kita mengacu kepada peraturan kelayakan kamar yang sudah ada permennya sebetulnya. Untuk Banda Aceh itu mungkin karena kamarnya itu 3x4 gitu. 3x4 itu kalau studi kelayakan itu cuma seharusnya dihuni 5-7. Nyatanya? 5-7 orang. Sekarang ada yang 10, ada yang 12. Tapi saya rasa itu masih bagus karena ventilasi ruang bangunan lapas Lambaro ini itu ventilasinya bagus. Ada ventilasi belakang, ada ventilasi depan airnya. Tapi ada juga bangunan itu yang seperti rutan-rutan ya Pak. Di Aceh ini dia tidak ada ventilasi belakang karena belakang itu udah tembok. Rumah orang lain. Nah, ini yang jadi persoalan, ventilasi depan saja. Dan diisi juga sudah banyak. Nah, karena itu tadi yang kita sampaikan, mungkin ini kepedulian Pemda setempat untuk membantu kita juga dalam rangka pembangunan lapas yang baru, karena itu tidak layak huni lagi untuk kesehatan terutama. Oke, baik pemirsa, kami masih menerima telepon line interaktif yang ingin bertanya seputar tema kita pada sore hari ini. Pak Merah, kita melihat ada beberapa saat yang lalu di TV nasional tentang lapas Sukamiskin ya Pak ya, mana para koruptor yang mereka korupsi mencuri uang rakyat segitu banyaknya, tapi mereka mendapatkan keistimewaan di dalam lapas tersebut. Ini apakah juga terjadi di Aceh? Ini mungkin saya mewakili pertanyaan dari masyarakat luar sana yang katanya enak nih korupsi, yang penting masuk ke lapas, ke penjara yang katanya asik-asik aja sih, dapat AC, dapat TV flat lagi ya. Sedangkan pencuri maling ayam aja ini sampai dipukulin gitu. Pak Merah, seperti apa tanggapannya? Baik, terima kasih. Memang benar ya informasi yang di lapas Sukamiskin. Namun sampai hari ini di Aceh tidak ada kamar hunian yang ada fasilitas seperti itu. Ya, kami tidak ada. Sudah kami tim Satgas Kantor Wilayah itu gabungan dengan UPT sendiri pun kami melakukan penggeledahan raja, sidak, inspeksi mendadak, tidak pernah menemukan fasilitas semewah itu. Ya. Semua warga binaan sekarang itu tidur di kasur tipis yang sama itu, kasur yang dari kiriman dari Jenpas, ya dari pemerintah ya. Kemudian di dalam kamar itu pun tidak ada TV, tidak ada AC, tidak ada kulkas. Ya. Kalaupun ada TV dalam blok itu untuk nonton rame-rame. Karena warga binaan itu kan berhak juga dia memperoleh pembinaan rekreasinya, berhak dia hiburan ya, itu di blok masing-masing, dinonton oleh umum, tidak di kamar masing-masing. Kemudian menyangkut dengan AC tidak ada, namun kipas angin kita benarkan per kamar 1 kipas angin atau 2 menghindari suasana panas ya. Panas selama ini itu kita benarkan hidup kipas angin ya. Untuk kamar-kamar istimewa di Aceh tidak ada. Beda dengan Sukamiskin, itu ada kamar masing-masing 1 orang 1 kamar Sukamiskin. Kalau Aceh tidak ada. Tidak ada. Ya, tidak ada. Ya. Halo, assalamualaikum. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam, dengan siapa Ibu? Assalamualaikum. Waalaikumsalam, dengan siapa dan di mana Ibu? Saya mau nanya. Nama Ibu? Berapa tahun sih dapat remisi? Putusannya berapa tahun Pak dapat remisi? Oke, berapa tahun untuk mendapatkan remisi ya Bu Ida ya? Yo. Oke, itu saja Ibu. Yo. Oke, terima kasih Bu. Assalamualaikum. Berapa tahun untuk mendapatkan remisi? Baik. Maunya yang bonus nih. Ya, terima kasih Ibu Ida di Kampung Laksana ya. Itu salah satu syarat remisi seperti kami sampaikan tadi. Pertama, sudah mendapat vonis, ya, sudah menjalani pidana selama 6 bulan, ya, sejak ditahan. Yang kedua harus berkeluarga baik. Nah, remisi itu kalau tahun pertama itu remisi umum dapat 1 bulan setelah jadi 6 bulan pidana ya. Nanti dapat lagi hari raya khusus, hari raya Idul Fitri bagi yang Muslim, bagi yang Kristen pada hari Natal. Itu dapat tahun pertama 15 hari. Nah, kalau pidananya sampai 4 tahun, ya, tentu dia bisa dapat remisi 5-6 bulan. Karena tahun pertama sebulan, tahun kedua nanti dapat 2 bulan, ya, bahkan tahun ketiga 3 bulan. Ataupun tahun kedua bisa 3 bulan, karena dia sudah menjalani setahun lebih masa pidana. Ya. Jadi itu
Jadi bukan jumlah berapa tahun remisinya, tapi berapa bulan dapat remisi dalam setahun gitu. Oke. Ya. Ibu Ida mungkin udah bisa mencatat nih ya, hitung-hitung mana tahu nanti ketika ada saudara keluarga. Ya, ada saudara, jadi bisa langsung menjelaskan bahwasanya terdapat juga kemudahan. Ya. Ya, hak-hak warga binaan juga dipenuhi ya. Ya. Pak, masih masalah hak warga binaan untuk seputar kesehatan. Ketika mereka sakit, mereka punya hak yang sama seperti warga masyarakat yang lainnya, seperti didatangkan mungkin dokter, atau mereka dikirimkan ke rumah sakit. Boleh Pak Endang? Jadi alhamdulillah untuk kita di Banda Aceh itu sudah ada dokter. Jadi ada perawat, ada juga dokter gigi. Jadi untuk fasilitas kesehatan saya rasa sudah layak karena kita sudah ada klinik kita. Nah, untuk yang tidak bisa ditanggulangi oleh dokter kita, itu segera dokter akan merujuk ke rumah sakit. Nah, jadi untuk fasilitas kesehatan memang ini. Cuman yang tergendala buat kita sekarang di Lambaru ini adalah kita tidak mempunyai mobil ambulans. Nah, jadi kita dalam kesempatan ini juga mungkin saya bisa sampaikan kepada yang terhormat Pak Wali Kota, saya sudah masukkan proposal dan sudah ketemu juga sama Pak Wali dan janji mau memberikan mobil ambulans. Juga Pak Gubernur, sekarang PLT Gubernur, proposal kita juga sudah sampai ke sana karena ini adalah untuk kelayakan mereka, bahwa kita akan menjamin hak mereka itu ketika dibawa ke rumah sakit itu mereka memang layak dibawa ke sana. Nah, ini karena tidak pakai mobil ambulans kan ini kadang-kadang susah, apalagi misalnya yang anfal nggak bisa lagi harus ditandu. Betul. Nah, ketika kita masukkan di mobil panter harus dilipat kan seolah-olah kita tidak kurang perhatian terhadap kesehatan mereka. Baik. Nah, ini yang jadi persoalan. Tapi kalau kelayakan untuk fasilitas berobat itu kita ada. Mereka juga mendapat seperti BPJS seperti masyarakat pada umumnya juga BPJS semua. Ya, mudah-mudahan juga pemerintah Aceh, wali kota juga PLT Gubernur juga ini mendengarkan ya. Mudah-mudahan bisa disediakan seperti mobil ambulan biasanya untuk 1 atau 2 atau bagaimana? Minimal 2 lah kalau dua, ya. Banyak orangnya. Baik, saya tambahkan sedikit Bu ya, Mbak Tia ya. Jadi terkait dengan pelayanan kesehatan di lapas rutan, kita ini seluruh Aceh, dari 26 lapas rutan itu ada 42 tenaga medis, baik dokter maupun perawat. Ya. Memang kendala utama kami ambulan, seperti Pak Kalapas sampaikan, dan bahkan kami 2 hari lalu sudah menyurati Pak PLT Gubernur, berikan terulih kami PLT, dan kami surati juga Ketua DPRA. Kami sudah koordinasi langsung dengan Bapak Kakanwil, dengan Ketua DPRA maupun Pak PLT Gubernur. Kalau menurut Pak Ketua DPRA akan berusaha membantu lewat bantuan badan lainnya nanti lewat CRA atau kalau nggak salah ya, dengan BPD Aceh mungkin. Mudah-mudahan ya, karena fasilitas ambulan kami yang ada itu sudah 15 tahun lalu. Ada pengadaan ambulan di Kementerian Hukum dan HAM itu tahun 2004. Sampai ini sudah nggak layak lagi. Sudah pada bocor semua ambulannya, budinya kan begitu. Oleh karena itu kami minta bantuan ya, dukungan pemerintah daerah bahwa pelayanan kesehatan ini lebih utama bagi warga binaan. Yang jadi masalah lainnya, kami sudah berinisiatif membawa ke rumah sakit. Sudah kami borgol di Terawan, tapi mereka lari juga. Ini yang jadi masalah. Ini sering terjadi Lapas Langsa kemarin terakhir, kemudian Lapas Semawe. Napi kita rawat ke rumah sakit, rujuk di sana di ruang kamar rujukan, di kamar perawatan, dia tuh diborgol tangannya. Kalau diborgol dengan kakinya nanti dibilang pelanggaran HAM. Ketika kami borgol tangannya, mereka bisa buka untuk lari. Mungkin kelemahan kita kenapa? Ya petugas mungkin entah lagi sholat, karena kekurangan tenaga petugas kami tunjuk petugas. Ya. Padahal dia didampingi oleh keluarganya. Kadang-kadang keluarganya juga mendukung itu keluarganya itu lari, itu jadi masalahnya. Betul. Padahal dengan mereka lari kemudian tertangkap lagi, ini hukumannya lebih berat lagi ya Pak? Tentu dia menjalani sisa pidana yang ada. Cuman kan selama pelarian kan jantungan terus. Kapan saya ditangkap kan gitu. Betul. Tapi alhamdulillah yang pelarian Langsa terakhir kemarin itu, Lapas Narkotika, itu dia menyerah diri akhirnya. Lewat negosiasi dengan keluarga, jam 5 pagi menyerah diri, dia kembali ke lapas. Tanpa kekerasan, tidak dipukul, kita tetap berikan hak dia sebagaimana mestinya. Hukumannya tetap dilanjutkan atau ditambah? Iya, melanjutkan yang ada. Ada ya. Memang tadi Pak Endang sempat mengatakan bahwasannya memang enak dengan fasilitas yang lengkap di lapas, tetapi kebebasan itu sebuah luar biasa sekali hadiahnya ya. Baik Pak, untuk yang terakhir kali ini akhirnya mereka yang menjadi warga binaan suatu saat nanti mereka akan lepas ataupun mereka selesai masa tahanannya. Artinya mereka dikembalikan kepada masyarakat. Nah ini kan kita juga perlu melihat peran serta masyarakat terhadap warga binaan yang katanya mantan napi, yang katanya mereka tidak punya masa depan, yang katanya mereka tidak akan diterima dengan baik oleh masyarakat. Mungkin Bapak Endang ada sedikit pesan terhadap warga binaan kah atau masyarakat yang akan menerima warganya kembali? Baik, ini memang
fenomenal sekali kalau di masyarakat. Kadang-kadang orang selalu menyebutkan itu mantan narapidana, padahal seseorang yang sudah bebas itu tidak boleh lagi disebut mantan narapidana ataupun stigma itu masih melekat di sana. Karena begitu mereka menerima surat bebas itu, mereka menjadi masyarakat murni. Bahkan hak mereka, kecuali hak politik yang dicabut oleh pengadilan, hak mereka boleh. Ya kan? Hak mereka untuk apapun mereka boleh. Mau melamar pekerjaan pun boleh. Bahkan kita ada beberapa orang, kalau di sini saya belum dengar, tapi waktu saya di Papua itu ada mereka mantan narapidana menjadi petugas pemasyarakatan. Ya, mereka mengikuti tes dan seleksi, mereka lolos. Mereka menjadi pembina pada saat itu. Padahal dulunya mereka dibina. Nah, ini kan cukup berhasil. Jadi kalau kita kriteriakan, kalau kita mau jujur, masyarakat juga mau jujur menilai, ya, dari sekian puluh ribu narapidana seluruh Indonesia, itu yang kembali menjadi residivis, itu paling 0,00 sekian persen. Semuanya itu tidak mau kembali lagi. Nah, berarti keberhasilan, sebetulnya kalau kita mau jujur, keberhasilan pemasyarakatan itu dalam rangka mengembalikan mereka ke masyarakat, itu sebetulnya ada. Tapi ini kadang-kadang tidak dilihat. Yang dilihat itu yang masuk kembali saja. Oh, isi misalnya bandar narkoba, atau masuk kembali, ya itu memang orang itu mungkin sudah tidak bisa dibina lagi. Tapi bagi mereka-mereka yang lain ini kan banyak. Nah, kita juga kepingin bahwa masyarakat itu tadi kembalinya kejujuran kita. Keluarga masyarakat harus jujur. Seperti yang disampaikan tadi, nyelundupkan HP untuk keluarganya di dalam, nyelundupkan narkoba untuk, padahal itu sudah dilarang. Nah, kenapa kita sebagai keluarganya atau sebagai temannya, sebagai masyarakat di luar juga tidak jujur terhadap itu? Nah, jadi bantulah kita dengan kejujuran semua itu. Yakin pasti masalah pemasyarakatan selesai. Nah, ini di lapas tadi katanya ada sebuah aula yang itu juga ada TV-nya. Mereka juga menikmati hiburan. Mungkin mereka saat ini sedang menonton ACTV nih, Pak. Bisa jadi. Menonton kepala lapas yang super humble menurut saya. Adakah pesan khusus, Pak, untuk warga binaan di lapas kelas 2 Banda Aceh, Pak? Baik, terima kasih. Ini himbauan untuk teman-teman semua, bukan cuma di lapas Banda Aceh. Mungkin teman-teman warga binaan seluruh yang menonton kami bersama Pak Kadipas, Pak Merah, kami sangat menghimbau, menyarankan, ayo kita bangun lapas ini, ayo bersama-sama kita kembalikan citra lapas ini untuk ke arah yang lebih baik. Karena dengan kejujuran kita bersama, saya yakin tidak lama lapas ini akan menjadi image yang baik bagi masyarakat. Karena ketika image masyarakat tidak baik terhadap lapas, maka warga binaan pada saat keluar pun itu akan bermasalah. Dan masyarakat tidak akan yakin menerima mereka kembali. Tapi ketika image masyarakat bahwa memang lapas itu menjadi tempat pembinaan pada saat mereka salah jalan dan kembali ke jalan yang benar, yakinlah bahwa masyarakat juga akan yakin menerima para warga binaan ini kembali lagi ke masyarakat. Terima kasih banyak, luar biasa dari Pak Merah. Sama juga untuk pesan untuk masyarakat di luar sana yang kita harus tahu bahwasanya dengan tingkat kriminalitas yang semakin tinggi di Aceh ini, ada hal-hal mungkin yang harus diperhatikan seperti misalkan keluarga misalkan. Nah, ada pesan khusus nggak sih, Pak, agar mereka jangan masuk ke lapas? Baik, terima kasih, Betia. Ini khusus menyangkut pertama dulu menyangkut warga binaan. Betul. Ini warga binaan di lapas itu kan warga negara kita juga. Oleh karena itu tanggung jawab pembinaannya itu bukan hanya tanggung jawab kami pemerintah Kumham, instansi Kumham atau lapas, tapi tanggung jawab semua elemen masyarakat, baik masyarakat, keluarga maupun pemerintah daerah. Oleh karena itu setiap narapidana yang bebas itu tolong diterima. Jangan kita masih memegang image negatif seolah-olah mantan napi tidak berguna. Enggak. Contoh sekarang Mahkamah Konstitusi saja menyetujui mantan napi tipikor kembali boleh nyalek. Kan begitu. Ini sebagai bentuk penguatan negara untuk warga negaranya, kan begitu. Nah, kemudian kepada kita semua yang punya keluarga, punya anak ya. Ini pertama, kita mendidik mengawasi anak untuk tidak melakukan pelanggaran hukum. Jauhi diri dengan narkoba. Karena narkoba itu sudah masuk di semua elemen masyarakat, di desa, di pelosok masyarakat ya. Oleh karena itu, mari kita tingkatkan pengawasan terhadap anak-anak kita sehingga jauh dari pelanggaran hukum yang dilakukan. Seperti itu. Oke, baik. Pemirsa, mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh kedua narasumber saya di sore kali ini sangat bermanfaat sekali untuk kita semuanya, dan kita harus menjaga diri, keluarga, dan juga lingkungan. Tetap menjauhi yang namanya narkoba, yang pastinya lebih tepatnya lagi. Baik, terima kasih banyak untuk Bapak Merah Budiman. Yang mudah-mudahan nanti saya bisa belusukan ya, Pak ya. Siap, bisa. Kalau di ACC suratnya, Pak. Oh, mudah-mudahan ya. Dan untuk Bapak Endang, terima kasih dan sukses terus
mudah-mudahan tetap menjadi pimpinan yang paling disenangi oleh petugas dan juga warga binaan. Baik pemirsa, dimanapun Anda berada, saya Agustiana pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.